Lalu kita lanjut yang ketiga, yaitu adalah trader. Bisa juga disebut sebagai scalper, atau short term swing trader, atau short term investor. Bagi mereka, saham adalah suatu barang untuk diperjualbelikan. Mereka mengambil keputusan dengan sangat cepat, dan mereka harus memasang target untuk take profit dan stop loss. Holding period tidak lama-lama, jangka pendek, paling cepat ya menitan, atau paling lama paling sebulan. Bagi trader, saham pilihan mereka adalah saham-saham yang sedang populer atau sedang trending. Harus pastinya sangat liquid, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Lebih diutamakan yang punya fundamental baik, karena pada dasarnya Anda dapat menang dalam trading saham bila saham tersebut punya fundamental yang lebih baik. Metode investasi yang lebih cocok untuk trader adalah dengan lump sum atau all in langsung. Seperti quote dari Andrew Carnegie, "Put all good eggs in one basket, then watch that basket." Taruhlah semua telur yang baik dalam satu keranjang dan perhatikanlah keranjang tersebut. Seorang trader harus memperhatikan market betul-betul pada saat jam trading. Nah, maka dari itu ketika analisanya salah atau market bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi dia, segeralah stop loss. Seorang trader harus menerapkan disiplin yang ketat ketika dia sedang trading saham. Karena yang di-manage oleh trader adalah downside-nya, tidak peduli dengan upside. Sesuai dengan quote dari Nicholas Darvas. Take profit apabila sahamnya sudah mencapai target price yang mereka tentukan. Strategi analisa trader adalah dengan analisa teknikal, yakni menggunakan candlestick atau MACD, stochastic RSI, Fibonacci atau Bollinger Band, dan mungkin masih banyak analisa teknikal yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Atau analisa supply demand atau istilahnya bandarmologi. Seperti tipe investor lainnya, trader juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari trader adalah dapat memprediksi masa depan dalam jangka pendek. Karena analisa-analisa yang digunakan oleh trader seperti analisa teknikal itu mampu memprediksi pergerakan harga saham ke depannya secara jangka pendek. Dan aplikasi untuk analisa teknikal tidak hanya di saham. Anda bisa menuju ke aset lainnya seperti forex ataupun mungkin bitcoin, cryptocurrency, dan menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal banyak memberikan sinyal entry dan exit jika digunakan dengan benar. Tipe investor ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah market maker is the artist. Jadi chart bisa dilukis bandar seenak jidatnya dia aja. Bisa jadi analisa teknikal itu dibuat sesuai keinginan dari si market maker ini atau keinginan dari bandar ini. Jadi terkadang analisa teknikal menjadi tidak valid jika bandar maunya berbeda dengan yang analisa yang kita lakukan. Maka dari itu, seorang trader sangat penting menerapkan stop loss yang ketat. Yang kedua adalah event tidak terduga. Apabila ada kejadian luar biasa seperti gempa bumi atau gunung meletus atau mungkin terorisme, bisa saja seorang trader mengalami loss tidak terduga. Belum lagi, bursa mensuspend sahamnya. Jika bursa mensuspend, maka uang Anda akan beku selama beberapa saat, sehingga uang Anda tidak dapat ditradingkan. Yang terakhir, satu chart bisa didefinisikan berbeda di setiap trader. Makanya analisa teknikal terkadang menjadi tidak valid atau tidak objektif. Karena dapat digunakan untuk kepentingan orang masing-masing. Lalu ada satu quote dari Nicholas Darvas, salah satu seorang trader terkenal di tahun 1950-an, bahwa tidak ada saham yang baik ataupun saham yang buruk. Yang ada adalah sahamnya lagi naik atau lagi turun. Demikian juga Nicholas Darvas berkata bahwa semua laporan keuangan mengatakan masa lalu dan masa saat ini, tapi mereka tidak dapat menyatakan masa depan. Nah, nggak heran makanya di forum-forum ataupun di grup Telegram manapun, investor pasif banyak berkelahi, banyak berbeda pendapat dengan trader. Ya karena ini gitu. Karena mindset mereka saja sudah berbeda. Apalagi disuruh debat, ya nggak akan nyambung, men. Ini biasanya adalah pekerjaan dari seorang trader.
Biasanya makan, tidur, dan trading. Eat, sleep, and trade. Eat, sleep, and trade. Eat, sleep, and trade. Eat, sleep, and trade, baby. Yang terakhir, yang keempat, adalah spekulan. Spekulan adalah seorang investor dengan nyali yang besar, tapi belum tentu juga. Bisa saja spekulan adalah seorang yang gegabah ataupun orang yang mengadu nasib di suatu saham yang ia tidak ketahui. Memandang pasar modal adalah sebagai tempat berjudi dan berharap mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Makanya dia berinvestasi pada saham-saham yang kinerja relatif buruk, atau bahkan ia tidak mengetahui saham apa yang ia investasikan. Dan kadang-kadang spekulan merupakan orang yang bermodal sangat besar, atau juga orang yang mempunyai kuasa atau invisible hand di belakangnya. Makanya kalau kita berkaca pada kasus gagal bayar yang sempat heboh di bulan Januari lalu, yang menimpa salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, itu karena perusahaan itu mempunyai invisible hand di belakang dia. Makanya dia berani berinvestasi pada saham-saham yang cenderung digoreng untuk memperlihatkan performa perusahaannya yang sangat baik atau mempunyai return yang sangat baik. Namun, tentu saja saham-saham itu telah dinaikkan atau telah digoreng oleh pihak-pihak yang telah bekerja sama dengan perusahaan ini. Sehingga tidak heran terjadilah kasus gagal bayar ketika nasabah ingin menarik dananya, tidak bisa ditarik. Karena saham-sahamnya adalah saham-saham yang berfundamental yang relatif buruk, sehingga tidak dapat dicairkan. Pemula tidak disarankan menjadi spekulan, atau sebaiknya tidak pernah menjadi spekulan, karena resikonya sangat tinggi, dan kalau gegabah, uang Anda akan hilang. Stock pick bagi spekulan biasanya adalah saham-saham yang berfundamental buruk, dan saham-saham suspend atau hampir delisting. Dan biasanya diperdagangkan di pasar nego, karena harga market bisa berada di batas bawah pasar. Dalam hari ini pasar regulernya hanya 50 per saham. Dan kemungkinan dia akan menggunakan pasar nego untuk bertransaksi. Kemudian metode investasinya adalah sahamnya tidak hanya dibeli di pasar reguler, tetapi juga di pasar negosiasi. Dan dapat juga berinvestasi pada junk bonds atau obligasi junk emiten terkait. Kemudian strategi analisa dari spekulan bisa jadi nggak ada strategi sama sekali, karena yang penting masuk, berharap harga sahamnya akan digoreng. Kemudian bisa juga ada yang menggunakan liquidation value. Berikut beberapa contoh cara spekulan dalam berinvestasi. Misalkan beli di pasar nego sahamnya harga 25, kemudian jual di reguler 50 per saham, maka dapat capital gain kan 100%. Atau bahkan ada juga yang nawar sampai mungkin 8 rupiah per saham, atau mungkin bahkan 1 rupiah per saham. Demikian juga beli di pasar nego 1 rupiah per saham untuk perusahaan yang hampir delisting atau berpotensi delisting. Jika suatu saat perusahaan relisting lagi, capital gain-nya akan sangat besar. Atau bisa juga beli di pasar nego 1 rupiah per saham di perusahaan yang hampir delisting, tapi kali ini spekulan dengan bantuan hukum atau dengan bantuan para pengacara berusaha untuk mempilotkan perusahaan tersebut, hingga perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, spekulan tipe ini menggunakan liquidation value untuk analisanya. Makanya capital gain, liquidation value minus 1 rupiah per saham. Berinvestasi ala spekulan juga memiliki reward dan resiko yang besar. Rewardnya potensi capital gain yang tertinggi. Tadi sudah dijelaskan di contoh cara spekulan, capital gain yang mereka miliki itu sangat berlipat ganda. Dan yang dibutuhkan hanyalah nyali ataupun modal besar ataupun kekuasaan. Namun dia juga memiliki resiko tertinggi hingga uangnya berpotensi hilang dan mati. Apalagi bagi mereka yang berusaha mempilotkan perusahaan, mereka akan menambah lagi biaya mereka agar dapat capital gain. Belum tentu usaha mereka berhasil gitu. Makanya disarankan pemula itu tidak menjadi spekulan.
sangat tidak disarankan. Nah, kita telah belajar tipe-tipe investor. Kita juga telah melihat perbedaan-perbedaan tiap tipe investor di bursa saham. Mereka pun memiliki persamaan, yaitu mereka sama-sama harus melakukan sesuatu. Apa yang investor dan trader harus lakukan? Yang pertama adalah manage yourself, atau aturlah diri Anda. Dari sisi investor, bahwa investasi bukanlah mengalahkan yang lain, tetapi bagaimana Anda mengatur diri Anda sendiri dalam permainan Anda sendiri. Dari sisi trader juga demikian. Musuh nomor satu dan kompetitor nomor satu kalian adalah diri Anda sendiri. Jadi bagaimana Anda bisa mengatur diri Anda sendiri, mengatur psikologi Anda, mengatur emosi Anda, mengatur strategi Anda, dan tidak terpengaruh dengan yang lain. Yang kedua adalah manage the risk, atau aturlah resiko Anda. Aturlah downside Anda. Batas toleransi loss-nya itu di berapa? Dari sisi investor, investasi yang sukses adalah bagaimana memanage resiko, mengatur resiko, bukan menghindari resiko. Kemudian dari sisi trader juga, trader yang baik itu mengatur downside-nya, stop loss-nya di berapa, dan mereka tidak khawatir dengan kenaikan harga saham. Jadi sama, investor dan trader keduanya harus memanage atau mengatur resiko masing-masing. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah sebagai berikut. Passive investor menggunakan analisa fundamental dengan tujuan dividen. Value investor menggunakan analisa fundamental dengan tujuan capital gain. Trader menggunakan analisa teknikal atau bandermologi dengan tujuan capital gain. Apapun strategi Anda, aturlah diri sendiri terlebih dahulu, mengerti akan kelebihan dan kekurangan Anda, barulah kemudian Anda mengatur uang Anda akan ditaruh di saham apa, invest di saham sektor mana, dan lain-lainnya. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan NZ Finance sampai akhir. Semoga video ini berguna bagi kalian, terutama bagi mereka yang ingin sukses di saham. Dan karena saya mungkin ada merekomendasikan strategi ataupun saham, maka saya katakan disclaimer on, karena rekomendasi saham dan strategi di sini hanya merupakan contoh untuk tujuan edukasi. Dan segala keputusan dan strategi investasi masing-masing investor menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan lainnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan belnya agar mendapatkan update atau notifikasi dari channel edukasi saya ini. Akhir kata, terima kasih, sehat selalu, dan salam cuan.